Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan RPL kita untuk minggu ketiga, materi pertama. Kita akan lanjut dan membahas mengenai software development life cycle ya. Jadi software development life cycle ini banyak yang mengkaitkan dengan budaya kerja gitu ya dalam suatu development perangkat lunak. Ada juga yang mengaitkan itu dengan strategi gitu ya. Jadi software development life cycle ini adalah mengenai langkah-langkah yang kita bisa lakukan dalam mendevelop perangkat lunak kita gitu ya. Nah, untuk materi yang kita bahas hari ini adalah software development life cycle yang versi tradisional ya atau pendekatan tradisional. Di mana mungkin ada beberapa hal dalam pendekatan tradisional ini yang tidak cocok lagi untuk diimplementasikan di zaman modern seperti saat ini, gitu ya. Nah, jadi software development life cycle ini adalah langkah-langkah yang memang dimodifikasi dari serangkaian software proses ya, software proses yang ada kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada fase di mana software proses itu nanti akan terkait dengan aktivitas ya yang kita laksanakan dalam pembangunan perangkat lunak. Ya, kemarin disebutkan bahwa software proses dari berbagai macam versi gitu ya. Ada versinya Pressman, ada versinya Ian Sommerville dan ada versinya James Broad. Tapi yang kita pakai yang kita gunakan itu adalah yang James Broad atau yang Ian Sommerville ya biasanya, di mana software proses itu terdiri dari 7 ya. Yang pertama requirement, kedua desain, ketiga coding atau implementation, keempat testing, kelima deployment, enam maintenance ya, enam ya, ada enam biasanya kita pakai. Nah, dalam membuat perangkat lunak seperti apa gitu ya? Proses ini kita laksanakan. Apakah kita laksanakan satu demi satu sesuai urutannya? Kita laksanakan semua sekaligus atau sebagian dulu, lalu akan berputar ke cycle berikutnya, atau seperti apa gitu ya? Jadi dari software proses itu kita lakukan beberapa pendekatan ya atau modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan yang diimplementasikan di dunia nyata gitu ya. Nah, di sini masing-masing software development life cycle tentunya ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing dan yang kita bahas ini adalah yang pendekatannya tradisional ya. Nah, lalu kemudian memang dari beberapa aktivitas yang kemarin ya kita akan lebih banyak membahas versi Ian Sommerville atau James Broad ya. Ya walaupun memang ada tiga yang kita bahas itu cuman apa kita melihat sudut pandang aja ya dari beberapa penulis buku. Namun yang kita gunakan ini yang banyak diimplementasikan di Indonesia gitu ya. Nah secara umum fase pengembangan perangkat lunak itu terdiri dari 4 tahapan utama gitu ya. Di mana tahapan ini nanti akan ada detailnya lagi. Yang pertama planning, ya, yang kedua developing, yang ketiga evaluating, dan keempat evolutioning, gitu ya. Nah, software development life cycle ini terkait developing, evaluation, dan evolutioning, gitu ya. Tapi biasanya untuk di evolutioningnya itu tidak terlalu banyak, gitu ya. Nanti biasanya yang namanya life cycle berarti nanti akan muter lagi, gitu ya. Jadi misalnya ada versi satu kita menyelesaikan dengan cara ini. Ada software versi 2 itu nanti di evolutioning ya. Kita menyelesaikan cara software dengan cara seperti ini. Dengan langkah-langkah seperti ini. Software versi 3 begitu lagi seterusnya gitu ya. Kemudian kita mengerjakan aplikasi A, aplikasi rumah sakit misalnya. Dengan kondisi yang ada di rumah sakit, maka kita akan mengambil software development life cycle yang seperti ini misalnya gitu ya. Lalu saya membuat aplikasi rumah sakit juga yang sama, tapi rumah sakitnya beda, ininya ya beda tempat. Maka mungkin strategi developmentnya kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita membuat sistem akademik, misalnya bukan di area medis lagi ya, kita ngomongin area akademik, bisa jadi SDLC-nya berbeda, gitu ya, atau bahkan sama dengan yang ada di rumah sakit.
Jadi itulah kenapa biasanya orang mengaitkan software development life cycle ini dengan dua hal gitu ya. Yang pertama adalah budaya bekerja, yang kedua adalah langkah-langkah dalam software development gitu ya, sehingga menghasilkan perangkat lunak yang memiliki kualitas yang baik. Nah, sebelum kita berbicara mengenai software development life cycle, kita pelajari dulu ada yang namanya proses flow gitu ya dari bukunya Pressman. Proses flow ini berarti adalah aliran ya. Flow itu adalah aliran proses ya, proses flow yang bisa kita apa ya kita terapkan ya dalam software development life cycle nantinya gitu ya. Jadi dalam Pressman itu mengenal 4 proses flow dan di buku lain juga biasanya mengenal 4 ya, kurang lebih sama. Yang pertama itu ada yang namanya linear process flow. Jadi dalam aktivitas yang kita sebutkan tadi gitu ya, ada requirement, ada desain, ada implementasi, ada testing, ada deployment, dan ada maintenance. Kalau kita ngomongin linear proses flow, berarti proses flow-nya itu linear gitu ya, aliran prosesnya itu linear, maka kita laksanakan requirement, design, coding, implementation gitu tadi ya, software testing, deployment, dan maintenance itu secara tahap demi tahap gitu ya. Tentu saja dimulai dari requirement dulu ya. Kalau di Pressman itu dimulai dari communication dulu, kemudian dilanjutkan ke planning ya kalau di Pressman. Eh, Kemudian ada desain, ada modeling, ada coding ya, ada construction dan ada deployment gitu ya. Nah, kalau kita mengadaptasi yang punyanya Broad dan Ian Sommerville, berarti kita laksanakan secara berurutan mulai dari requirement, design, coding, implementation, software testing, deployment dan maintenance gitu ya. Kita laksanakan linear gitu ya dalam rentan waktu tertentu. Inti dalam rentan waktu project ya dari project mulai sampai dengan project itu berakhir. Nah, proses flow yang kedua itu diperkenalkan ada yang namanya iteratif proses flow gitu ya, iteratif proses flow. Jadi aliran proses yang iteratif bisa bolak-balik gitu ya. Nah, misalnya dicontohkan di sini di proses flow-nya Pressman dari communication ke planning misalnya gitu ya. Dari planning ternyata ada yang harus direvisi lagi, kembali lagi ke communication gitu ya. Seperti misalnya kalau kita ngomongin dari pendekatan yang lain lain ya, tadi pendekatan Ian Sommerville ada requirement, ada desain gitu ya. Kemudian desainnya nggak sesuai nih, kita bisa kembali lagi ke requirement gitu ya. Kemudian ada coding, implementasi. Ternyata implementasinya ada yang kurang. Kita kembali lagi ke proses desain gitu ya. Atau bahkan kita bisa kembali lagi ke fase requirement gitu ya. Jadi bisa loncat gitu ya. Nah, ini namanya iteratif gitu ya, iteratif, iterasi gitu ya. Jadi kita bisa kembali ke fase-fase sebelumnya. Lalu ada yang namanya evolutionary process flow. Evolutionary itu berarti dikerjakan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi ada proses incrementnya di sini. Increment itu kalau kita mau bikin sistem apa akademik gitu ya, kita ngomongin sistem subsistemnya dulu. Misalnya kita ngomongin dari sisi sign in-nya dulu ya, authorizationnya. Ya mulai dari requirement untuk authorization itu apa? Misalnya username dan password, pakai biometrik, pakai apa dan seterusnya ya. Ada fitur lupa password, nanti ada pengiriman melalui apa notifikasi melalui email, melalui WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Kemudian dirancang ya, didesain, lalu dilakukan coding implementasi ya, kemudian dicoba dan dideploy gitu ya. Dideploy itu sampai dengan digunakan. Namun memang kalau cuman skopnya coding apa login ya setelah digunakan ya kosong gitu ya. Nah, nanti ada incrementnya. Jadi nanti rilis yang kedua setelah form login kita bikin dashboard. Setelah bikin dashboard kita bikin menu kelola mahasiswa misalnya. Habis itu kita bikin fitur atau fungsi untuk kelola nilai dan lain-lain gitu ya. Nah, itu namanya evolutionary process flow. Jadi kita lakukan sedikit demi sedikit. Kalau linear tadi misalnya requirement itu harus beres dulu gitu ya. Kayak di Pressman nyontoin di sini communication berarti harus selesai dulu semua baru kita lanjut ke proses berikutnya gitu ya. Kalau iteratif itu juga sebenarnya sama harus selesai dulu baru kita lanjut ke proses berikutnya.
Namun kita bisa balik lagi ke proses sebelumnya gitu ya untuk perbaikan, penyesuaian dan seterusnya. Nah, kalau evolutionary ini berarti setiap software yang mau kita buat kita pecah dulu menjadi bagian kecil gitu ya. Jadi kita akan membuat satu sistem, kita pecah menjadi sub-subsistem, satu circle itu nanti akan adalah satu sistem gitu ya. Makanya di sini dikatakan ada yang namanya proses increment ya, ada penambahan ya, sedikit demi sedikit, lama-lama sempurna itu perangkat lunaknya. Lalu yang keempat ada yang namanya paralel, proses flow, aliran proses yang paralel. Paralel itu artinya ada dua atau tiga atau beberapa aktivitas yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, gitu ya. Nah, misal di sini ada communication dan planning, gitu ya. Ini dilaksanakan secara bersama-sama. Setelah ini selesai, baru dilanjutkan ke modeling, habis itu construction dan deployment, gitu ya. Misal kalau kita pakai yang Ian Sommerville, berarti di requirement dan design itu dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian ke coding ya, habis itu ke deployment dan testing, deployment dan maintenance gitu ya. Jadi ada empat proses flow yang diperkenalkan di sini, namun untuk masing-masing eh, aktivitasnya gitu ya, kita bisa menggunakan yang paling relate dengan di Indonesia, kita bisa pakai versinya Ian Sommerville atau James Brown. Nah, dari software apa proses flow ini, maka kita ada semacam pendekatan ya yang tadi kita singgung bahwa SDLC itu seperti budaya kerja gitu ya atau langkah-langkah saat melakukan aktivitas ya di proses flow itu. Nah, seperti apa software activity, task dan lain-lain kita teman-teman bisa lihat dari video yang sebelumnya ya. Nah, kalau menurut Pressman dan ini sebenarnya global ya menurut Ian Sommerville dan James Broad juga sama aja. Jadi waterfall ini mengimplementasikan ya yang linear gitu ya. Jadi mulai dari communication ya kalau versi Pressman di communication ini ada project initiation dan requirement gathering atau versi James Broad berarti ada requirement di sini gitu ya. Kemudian ada planning kalau Pressman ya. Lalu ada modeling, lalu ada construction dan ada deployment. Nah, kalau versi Ian Sommerville dan James Broad berarti ada requirement gitu ya, ada analisis, ada design, ada coding ya, implementation, testing, kemudian ada deployment dan maintenance gitu ya. Jadi ini dilaksanakan langkah demi langkah seperti air terjun ya, waterfall. Mulai dari requirement dulu, kemudian turun ke modeling, design ya, turun lagi ke coding, kemudian testing, deployment dan maintenance. Nah, di mana waterfall ini memang mengadaptasi dari linear proses flow gitu ya. Jadi setiap langkah demi langkah harus beres dulu gitu ya. Jadi pertama requirement harus selesai dulu. Requirement udah selesai semua baru desain. Desain selesai semua baru coding dan seterusnya sampai deployment, kemudian maintenance gitu ya. Jadi ini pendekatan klasik ya, menggunakan linear process flow. Nah, ini versi yang Ian Somerville-nya. Jadi kalau yang Summerfield ada requirement, ada design, ada implementation dan testing, implementation dan unit testing, ada integration and system testing, lalu ada operational dan maintenance ya. Kalau James Broad berarti ada requirement, design, testing, eh, design, coding, implementation, testing, lalu ada deployment dan maintenance gitu ya. Itu adalah waterfall ya. Makanya bentuknya itu biasanya kayak gini ya, waterfall tuh kayak tangga ya, selalu menurun gitu ya. Ini juga selalu menurun. Nah, di versi Ian Somerville ini sebenarnya ada pengembangan juga di mana waterfall itu ada iterasinya gitu ya. Jadi dia disebut sebagai waterfall with iteration, tapi iterasinya memang setelah operational and maintenance baru bisa kembali ke masing-masing software proses ini ya. Dan ingat untuk setiap software proses ini ada aktivitasnya, ada proses dan ada tasknya gitu ya, yang harus dikerjakan masing-masing ya. Kita tahu bahwa yang melakukan requirement itu adalah sistem analis ya, yang melakukan desain itu adalah software design ya itu orangnya, yang melakukan implementasi atau coding itu disebut sebagai programmer,
Kemudian yang melakukan testing adalah software tester. Lalu ada deployment dan maintenance itu adalah yang ada yang namanya DevOps ya. Itu adalah apa orang yang mengerjakan ya, atau itu sebagai pekerjaan lah gitu ya untuk tiap-tiap software proses ini. Dan masing-masing dari secara umum kita nyebutnya software development, software developer itu harus berkomunikasi satu dengan yang lain, gitu ya. Nah ini versi James Brown-nya ada requirement, ada design, ada implementation, testing, deployment, dan maintenance ya. Nah kalau versinya Broad ini dia bisa balik lagi. Ini juga sama, ini adalah with iteration ya. Tapi iterationnya dia bisa balik. Tapi baliknya nggak bisa loncat seperti iteratif ya. Kalau iteratif kan dari construction bisa balik lagi ke communication gitu ya. Kalau ini karena dia mengadaptasi dari proses linear, jadi dia hanya bisa kembali ke satu langkah sebelumnya gitu ya. Tapi memang bisa kembali lagi ke beberapa langkah sebelumnya, tapi memang harus satu-satu dijajaki ya. Misalnya kita sudah selesai requirement, kemudian kita sudah desain, kita coding nih. Ternyata dari coding ada kesalahan. Nah, kesalahannya ditelusuri dulu dari desain, kemudian setelah itu ditelusuri ke requirement, baru nanti turun ke bawah lagi gitu ya. Dimana ke kanan itu waktu, berarti project itu dimulai di sini ya, diakhiri di sini. Nah, ini aktivitasnya ya, activity ya. Ini software activity. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah waterfall. Sebenarnya ya tadi secara umum mau pakai versi siapapun ya sama aja gitu ya. Yang penting kita konsisten gitu ya. Jadi jangan sampai nanti fase communication pakai yang Pressman, fase desain pakai yang Somerville, fase coding pakai yang Broad, jangan gitu ya. Jadi pilih aja mau pendekatan yang mana, pendekatan Pressman boleh, Somerville boleh, atau James Broad juga boleh ya. Yang penting dia konsisten gitu ya dari pendekatan masing-masing. Dan yang namanya waterfall ya pasti setiap langkah diselesaikan satu demi satu secara bertahap karena dia memang mengadaptasi dari linear process flow seperti yang di atas tadi gitu ya. Nah, ini juga termasuk pendekatan klasik. Kemudian ada lagi yang dimodifikasi ya oleh Buchanan tahun 1999 di mana waterfall ini fokusnya ke testing ya. Jadi dia sebut sebagai V model. Ya, secara umum sebenarnya sama, tapi dia lebih mengaitkan dengan pengujian perangkat lunaknya ya. Jadi dia tetap apa waterfall ya. Jadi mulai dari requirement, kemudian desain, ya lalu coding ya. Nah, dari coding ini maka akan ke testing. Jadi ke V ke bawah ini requirement, design, dan coding. V yang ke atas itu adalah testing. Di mana testing ini nanti akan dikaitkan dengan coding ya dan desain dan komponen desainnya untuk unit testing. Lalu untuk integration testing dikaitkan dengan komponen dan arsitektur desain. Sistem testing dikaitkan dengan arsitektur desain dan requirement, dan acceptance testing itu berdasarkan requirement gitu ya. Nah, dari seri Bukenek ini juga banyak ya beberapa pendekatan yang diambil sebagian dari ini ya. Sebagian aja tapi ya nggak semuanya. Ya, jadi secara umum sama aja gitu ya. Namun memang versi V model dari Bukenek yang versi asli ini ya, ini mengaitkan setiap aktivitas tadi dengan pengujian masing-masing. Yang biasanya diambil atau diadaptasi ya dari orang lain adalah yang acceptance test ya. Di mana acceptance testing ini memang akan menyesuaikan dengan requirement. Nah, seperti apa unit testing, integration testing, dan system testing serta acceptance ini nanti akan kita bahas di pertemuan lain ya. Dan juga nanti akan sering dibahas ya di mata kuliah lain juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa kelemahan dan kelebihan ya dalam waterfall. Jadi kelebihannya dulu, yang pertama cara menerapkannya sederhana gitu ya. Apabila kita memiliki tim yang sedikit, misalnya hanya berdua, hanya bertiga, atau bahkan sendirian ya dalam membangun perangkat lunak, maka biasanya waterfall ini sering digunakan gitu ya. Tapi kalau tim kita besar, ya ini nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Karena memang itu masuk kekurangan ya. Jadi kalau memang besar nggak bisa dipakai karena nanti
Saat sistem analis lagi melakukan requirement, desainernya nganggur karena desainer akan bekerja setelah sistem analis selesai dalam mengerjakan tugasnya, gitu ya, melakukan requirement. Kemudian saat desainer bekerja, sistem analisnya nganggur ya. Tentu saja programmer, software tester, dan DevOps-nya nganggur, semuanya nganggur ya. Jadi masing-masing tadi ketika dikerjakan oleh ahlinya ya yang bergerak di bidang masing-masing, maka yang lainnya akan diam aja gitu ya, tidak mengerjakan apapun gitu ya. Ya itu termasuk kekurangan ya. Kelebihannya memang mudah diaplikasikan karena dia pendekatannya linear dan apabila kita terdiri dari sedikit orang ya, timnya mungkin sendirian, berdua atau bertiga tadi ya. Ini biasa memang kita sering pakai gitu ya. Nah, kemudian kalau kelebihan yang kedua, kalau kebutuhan sistem itu sudah didefinisikan secara utuh tuh gitu ya, maka kesananya gampang gitu ya. Jadi yang penting itu adalah requirement atau kebutuhan, kemudian sisanya itu akan mengikuti. Ya, karena kita tahu bahwa penyebab gagalnya project itu adalah di fase requirement gitu ya. Nah, lalu misalnya apabila kebutuhan tidak dapat didefinisikan dengan baik gitu ya di awal, ya, terus lalu kita rasa project ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka kita bisa cancel projectnya di awal gitu ya. Itu adalah kelebihannya ya. Misalnya aplikasinya yang diminta besar, waktunya singkat, kebutuhannya banyak, tapi budgetnya minim. Nah, gitu ya. Itu kita bisa identifikasi di awal. Ya, namun di balik beberapa kelebihan itu ya kekurangannya tadi saya sebutkan kalau kita udah bekerja dengan banyak orang itu sulit ya. Banyak yang nganggur nantinya. Dan karena dia pendekatannya secara sekuensial atau linear tadi ya, maka kalau satu terhambat, maka yang lain terhambat. Misalnya nih ya, kita menggunakan versi broad. Anggap aja requirement 1 bulan, desain 1 bulan, semuanya 1 bulan ya. Jadi project diselesaikan dalam 5 bulan harusnya ya, menurut timelinenya ini. Nah, misalnya requirement terlambat, desain pasti terlambat karena harus menyesuaikan gitu ya. Kalau desain terlambat, implementation pasti terlambat, kemudian testing pasti terlambat, semuanya terlambat sampai ke ujung nanti terlambat. Kalaupun nanti ada sistem, ada proses yang dipadatkan misalnya gitu ya. Misalnya requirement nggak jadi sebulan nih, ternyata 1,5 bulan, desainnya setengah bulan aja. Itu susah banget ngerjainnya gitu ya. Jadi itu adalah kelemahannya gitu ya. Kemudian kalau ada proses yang memang belum beres, itu memang harus dicari tahu dengan utuh dulu ya, dengan sempurna dulu apa kesalahannya sampai dengan nanti kalau sudah ketemu masalahnya baru bisa lanjut. Ya, kalau misalnya tidak ketemu nggak boleh lanjut. Dan kalaupun ternyata masalahnya ditemukan di tahap sebelumnya, maka harus diselesaikan dulu di tahap sebelumnya. Ya misalnya ini ya, requirement udah, desain udah, lalu coding gitu ya. Nah, ternyata coding ini ada masalah tuh. Kita lihat dari desainnya. Kemudian dari desain kita lihat dari requirement-nya. Nanti keluar requirement yang baru, kita desain baru, lalu kita coding lagi gitu ya. Jadi dia harus beres dulu. Jadi nggak boleh ke testing, nggak boleh ke maintenance gitu ya. Jadi nggak boleh dulu beres. Kalau di fase ini belum beres, maka harus diperbaiki fase sebelumnya. Tidak boleh lanjut. Nah, itu adalah kekurangannya. Dan itu akan mempengaruhi waktu tentunya gitu ya. Kemudian biasanya dalam pengerjaan dengan waterfall ini agak lama karena tadi aja kalau kita lihat kalau masing-masing ini sebulan dan harus menunggu itu masing-masing selesai satu-satu, maka project itu ya jadinya lama banget gitu ya. Tidak ada yang bisa dikerjakan berbarengan misalnya atau dikerjakan secara paralel gitu ya. Karena ini memang mengadaptasi linear gitu ya. Nah, terus lalu yang di sini setiap tahap proses dibutuhkan pekerjaan sesuai dengan spesialisnya masing-masing seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Untuk requirement itu adalah sistem analis gitu ya. Untuk desain itu spesialisnya software designer. Untuk coding berarti programmer ya. Untuk testing software tester namanya. Lalu untuk deployment dan maintenance itu namanya DevOps. Nah, itu setiap tahap harus diselesaikan dan dikerjakan oleh ahlinya masing-masing gitu ya. Ya, namun kalau tidak ada ya berarti satu orang misalnya ya
dia ngerjain project pakai waterfall, berarti satu orang harus merangkap semuanya gitu ya. Itu adalah satu kurangannya juga. Nah, di antara banyak kekurangan daripada kelebihan dari waterfall, kenapa sih ini ada ya? Seperti yang kita bahas di atas, bahwa waterfall itu adalah pendekatan klasik gitu ya. Pendekatan klasik dan dia termasuk pendekatan tradisional juga. Jadi ya kita tahu bahwa perangkat lunak dulu itu tidak sekompleks sekarang ya. Dulu itu perangkat lunak hanya digunakan sebagai alat hitung saja gitu ya. Dan hanya digunakan oleh perusahaan internal mereka saja, belum ada internet waktu itu gitu ya. Nah, kalau sekarang berarti perangkat lunak itu udah kompleks ya, cara membangunnya kompleks, fitur-fiturnya kompleks karena teknologi sekarang juga banyak yang canggih gitu ya. Lalu eh, penggunanya pun kompleks ya. Ya, tidak hanya perusahaan lagi yang menggunakan, tapi kita secara personal pun menggunakan software tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu memang pendekatan waterfall ini sudah jarang dipakai untuk pembangunan perangkat lunak modern ya. Kecuali tadi yang kita terapkan, bukan berarti tidak bisa diterapkan, bukan ya. Masih bisa diterapkan dengan catatan yang pertama kita timnya sedikit ya. Kemudian sistem yang dibangun pun tidak kompleks ya, jadi sederhana. Kalau sederhana masih bisa, tapi kalau udah kompleks ya ini tidak akan mungkin bisa digunakan lagi. Karena ya kita harus sadari bahwa tadi ada dua pandangan ya SDLC itu, pertama mengenai budaya kerja, yang kedua adalah mengenai tahapan-tahapan dalam membangun perangkat lunak. Ya ini sudah tidak relate lagi di zaman sekarang untuk membangun aplikasi yang canggih ya, kita katakanlah canggih e-commerce misalnya, eh, e-learning itu nggak bisa lagi ya pakai waterfall gitu ya. Nah kemudian ada SDLC yang diambil dari apa software proses tadi yang dimodifikasi tentunya disebut sebagai prototype gitu ya. Jadi prototype itu dia sirkulasi dan ada incrementnya gitu ya, tadi increment. Ini ada incrementnya gitu ya. Nah, jadi prototype itu seperti itu. Kalau versinya Pressman itu berarti dari communication ada quick plan namanya. Ada quick design, ada construction of prototype, kemudian ada deployment, kemudian balik lagi ke communication. Nah, setelah deployment ini ada increment ya. Nah, ini dia termasuk evolutionary process flow. Nah, biasanya orang-orang ya yang kalau misalnya tadinya dia ngerjain proyeknya kecil gitu ya, kemudian dia timnya sedikit, daripada milih waterfall, orang-orang lebih menganggap bahwa prototype ini lebih masuk akal gitu ya daripada mengerjakan secara waterfall tadi. Dengan kondisi teknologi sekarang, tapi skop aplikasinya kecil ya. Jangan disamakan dengan aplikasi zaman dulu dan teknologi zaman dulu gitu ya. Nah, ini kelebihannya. Ya, kalau misalnya ada produk yang kita delivery, karena tadi ada incrementnya ya. Jadi setiap circle ada produknya. Nanti circle kedua ada ada penambahan dari produknya. Jadi ada increment. Nah, dan langsung diserahkan kan ke user. Jadi user tuh langsung dapat menggunakan software yang kita bangun. Nah, apabila ada kekurangan, kita bisa langsung perbaiki kekurangannya, gitu ya. Nah, itu adalah kelebihannya. Namun kekurangannya adalah sebenarnya kekurangan ini banyak dari sisi user. Ya, si user sering menganggap bahwa project yang kita deliver itu adalah final project, padahal bukan ya, itu adalah prototype yang mereka gunakan dulu, kemudian kalau ada kesalahan nanti akan melapor ke developer, kemudian developer akan memperbaiki itu, gitu ya. Jadi customer tuh biasanya lebih menganggap itu adalah final project padahal final product padahal bukan, gitu ya. Lalu biasanya prototipe ini sering dimanfaatkan untuk mengerjakan project jangka pendek ya yang diburu-buru pengerjaannya. Nah, biasanya dengan menggunakan prototype ini developer seringkali mengabaikan masalah kualitas gitu ya. Yang penting jadi dulu, kemudian yang penting feedback dari user bagus dulu, urusan nanti akan dikembangkan lebih lanjut atau tidak ya gimana nanti ya itu biasanya kekurangannya. Gitu ya, dan memang
kecurangan sering juga curang ya dari sisi developer. Biasanya mereka suka negosiasi di mana menganggap bahwa prototipe ini tadi ya produk akhir ya. Dan kemudian nanti proyeknya dihentikan dan selesai gitu ya. Tapi itu masih bisa dihandle lah ya kelakuan-kelakuan kayak gitu ya. Namun memang kelebihannya tadi ya yang kita tidak harus mengerjakan secara keseluruhan langsung blok gitu ya. Cuman kita kerjakan beberapa subnya dulu, tapi kita deliver ke user langsung sehingga bisa dapat feedback dan itu yang membuat project itu nanti akan makin realistis untuk dikerjakan. Kalau waterfall itu kan produknya udah jadi kita deliver ke user, pas usernya bilang, oh tidak seperti ini, kata usernya, ini bukan yang kami inginkan, maka kita ngulangnya jauh banget gitu ya. Kita akan memperbaiki banyak hal. Ya bayangkan seperti kalau kalian masak, masak Indomie gitu ya, menggunakan waterfall atau masak apa lagi gitu ya, menggunakan waterfall, makanannya kita kan masak satu-satu ya bumbunya kerjain semua ya mulai dari food preparation, cooking dan lain-lain. Begitu makanannya udah jadi pasti makan keasinan gitu ya atau nggak enak rasanya. Kan agak susah diulang gitu ya karena udah jadi nih produknya. Ya, dibandingkan dengan prototype ya kalian coba dulu ya kayak eksperimen dulu. Ya, masukin ini dikit, masukin ini dikit, ini dikit, dicobain ke user. Nanti usernya bilang, oh kayaknya kurang garam deh. Nanti kalian bikin tambahin garam lagi. Oh ternyata kurang ini deh. Nanti kalian ramu terus ya, karena ada increment tadi ya. Nah, kemudian nanti akan jadilah masakan yang sesuai dengan seleranya user gitu ya. Jadi itu adalah analoginya ya. Kenapa orang bilang prototype ini lebih make sense? Karena dia memang banyak komunikasi dengan user dan memang ada kata kunci yaitu di sini ya. Nah, feedback gitu ya. Dimana untuk waterfall tuh dia tidak ada feedback, dia pure ngikuti linear proses flow saja. Nah, lalu ada dimodifikasi juga dari evolutionary process flow ya. Ada yang namanya spiral, itu Boehm tahun 1988. Jadi kurang lebih kalau dia ngambil prosesnya itu pakai Pressman ya. Walaupun ini bisa disesuaikan juga dengan versinya Broad atau Ian Sommerville, bebas saja ya. Jadi ada planning, ada communication, kalau Pressman ini ada planning, modeling, construction, dan deployment. Nah kalau spiral ini dia dimulai dari scope yang paling kecil dulu, nanti akan membesar, dia membesar terus, hingga nanti jadilah perangkat lunak yang sempurna gitu ya, menurut kebutuhan usernya tadi. Ya, jadi ada yang namanya spiral. Spiral ini sebenarnya adalah eh, prototype juga. Nah, ini versi aslinya ya. Jadi sebenarnya dia tuh prototype juga. Ya, kalian bisa lihat ya di sini ada prototype satu, prototype 2, prototype 3, lalu ada operational prototype. Ini adalah prototype yang nanti dioperasikan gitu ya. Jadi ini prototype masih fase development ya, bukan yang diinstal. Yang diinstal tuh nanti kalau sudah sempurna baru diinstal. Tapi prototype ini user langsung bisa akses ya, langsung bisa digunakan atau dicoba sama user gitu ya. Nah, kalau yang versi Bohem ini agak berbeda dari prosesnya ya. Dari start di sini analisis resiko dulu, kemudian bikin dulu prototipe utamanya gitu ya. Lalu kita konsep operation lagi, lalu lakukan life cycle lagi, lalu risk analysis lagi gitu ya. Kembangin prototipe yang kedua, diemulasikan dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai nanti pas mau dioperasikan baru didetailkan pengujiannya ya sampai nanti diterima aplikasinya. Gitu ya. Jadi itu adalah spiral. Jadi spiral tuh kita bikin dulu ya. Misalnya kita mau bikin kalau versi prototipe ini saya mau bikin kipas angin. Oh, pertama bikin kipasnya dulu gitu ya. Kedua bikin bodinya, ketiga bikin komponen listriknya, keempat finishing. Nah, itu prototipe tuh increment. Nah, kalau spiral kita bikin kipas anginnya dulu tapi versi satu gitu ya. Semua komponennya mulai dari kipas tadi ya, casingnya, kemudian komponen akhirnya dan finishing kita bikin dulu. Lalu dia akan berevolusi gitu ya. Nanti ditanya ke user apakah sesuai kipasnya.
Oh, kata user kipasnya itu bukan tiga, tiga begini ya, tiga gini ya. Nah, gini tiga ini. Tapi empat tambah satu lagi. Makanya kita tinggal tambahin aja. Jadi ada prototipe dua nanti. Kemudian prototipe tiga dan akhirnya kipas yang diinginkan oleh user tuh jadi gitu ya. Jadi dibuat semua produknya utuh, kemudian diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah, itu spiral tuh gitu ya. Nah, ini kelebihan spiral ya dan dia memang juga banyak digunakan dan masih dianggap masuk akal. Karena biasanya orang suka membuat aplikasi dengan prototipe yang sudah ada ya. Prototipe yang mereka dapatkan secara white label atau prototipe yang mereka pernah hasilkan sebelumnya. Nah, kelebihannya memang kalau softwarenya skala besar ya dan bisa dipantau dari sisi developer dan user ini paling enak nih gitu ya. Dan Spiral juga dia eh, evolutionary process flow, tapi memang dia lebih ke arah waterfall dan prototype ya, yang digabungkan jadi satu gitu ya. Dan kemudian spiral ini diadaptasi di agile nantinya, yang pendekatannya modern ya. Itu nanti diadaptasi kebanyakan dari spiral. Jadi ada resiko-resiko yang mana nanti bisa kita reduksi ya, karena memang dia ada resiko, ada risk analisnya, ada analisis resikonya nanti. Nah, lalu kalau kekurangannya customer itu susah diajak komunikasi karena di spiral ini banyak membutuhkan komunikasi dengan user ya. Dan itu juga nanti diadaptasi di pendekatan berbasis agile yang modern ya. Jadi kalau kita ngomongin pembangunan perangkat lunak zaman sekarang itu user harus terlibat aktif. Kalau dalam pendekatan tradisional ya, yang sebelumnya yang seperti spiral, prototype, waterfall, ini biasanya customernya itu atau user itu suka pasif ya walaupun memang di spiral ini udah dimulai bahwa user tuh harus aktif tapi memang agak susah gitu ya meyakinkan user kalau dia itu harus aktif ya dalam kontrak kerjanya mereka gitu ya, jadi bukan hanya developer yang aktif tapi user juga. Kemudian memang dalam software yang skala kompleks harus ada orang yang dapat memperkirakan resiko-resiko yang nanti akan menyebabkan software ini gagal gitu ya. Dan memang itu agak sulit ya dilakukan pada masa itu. Nah, kemudian nanti spiral ini diadaptasi dengan pendekatan agile itu ada analisis resiko juga, namun itu nanti akan lebih baik lagi gitu ya pendekatannya. Nanti itu juga kita akan bahas ya mengenai pendekatan modern. Nah, dalam melakukan eh, apa ya mengimplementasikan software proses ini dalam organisasi itu tentunya kita harus berevolusi juga gitu ya. Misalnya hari ini saya punya perusahaan, timnya hanya 3 orang. Saya dapat project di rumah sakit misalnya, oke, karena masih 3 orang, saya sekarang pakainya waterfall dulu. Lalu di tahun depan jadi 5 orang. Projectnya nggak cuma satu nih, di 3 tempat misalnya. Maka mungkin saya masih pakai waterfall gitu ya. Tahun depannya lagi, tim saya udah 10 orang. Projectnya di 15 tempat. Nah, itu mungkin bukan mungkin ya, itu waterfall sebenarnya jadi nggak bisa dipakai lagi. Kita harus ganti cara bekerja kita ya. Karena tadi kan SDLC dikaitkan dengan budaya kerja gitu ya dan tahapan-tahapan pembangunan perangkat lunak. Kita harus cari cari lagi nih budaya kerja kita yang baru karena tidak mungkin menerapkan budaya kerja yang lama dengan kondisi saat ini ya. Ya, contohnya tadi kondisi saat ini tim saya udah 10 orang, kemudian project saya ada 15. Nggak mungkin dong pakai waterfall lagi gitu ya. Nah, maka saya harus berevolusi. Oh, sekarang saya pakai prototype misalnya gitu ya. Nanti tim saya ada 50 nih, project saya ada 100. Nggak mungkin pakai pendekatan tradisional lagi gitu ya. Pasti pakai pendekatan yang modern. Lalu saya adaptasilah yang namanya agile development, yang pendekatan modern ya. Nah, evolusi itu kita sebut sebagai yang namanya software maturity, ya, kedewasaan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip proses software tadi dan menyesuaikan dengan kondisi dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut.
Nah, software maturity ini dibagi menjadi lima level gitu ya. Di mana level pertama adalah inisial, ini berarti pembangunan perangkat lunak yang masih kacau. Contohnya kalau kalian ya mengerjakan tugas besar, itu kan bertiga misalnya atau berempat. Tapi kalian bingung harus ngapain gitu ya. Terus tiba-tiba ya udah kita langsung coding aja gitu ya. Terus yang lainnya ngerjain yang lain, tidak menyesuaikan dengan best practice-nya, tidak menyesuaikan dengan apa software proses yang benernya gitu ya. Nah, itu masih kacau tuh cara mendevelop aplikasi, itu namanya level 1 gitu ya. Dan kebanyakan mahasiswa itu kalau membentuk kelompok ya itu masih level 1 semua gitu ya. Kemudian ada yang level 2 yang repeatable, artinya dia sudah menerapkan software development lifecycle dengan baik gitu ya, dan menjadi dasar-dasarnya udah bisa diterapin ya. Untuk project-project yang lebih dari sekali juga ya repeatable level 2. Kemudian level 3 define, berarti sudah ada dokumentasi lengkapnya, budaya kerja sudah mulai ada standarisasinya juga. Jadi misalnya kalau kamu tidak hadir hari ini digantikan oleh orang lain dan lain-lain gitu ya. Dan organisasi pun akan semakin besar. Kemudian ada level 4 manage, ini berarti eh, produk dan proses itu memang dikontrol dengan baik, ada analisis resikonya gitu ya, ada perhitungan yang presisi terhadap project, ya, harga software yang presisi dan seterusnya. Kemudian level 5 yang optimize. Jadi ada terus improvement ya dari setiap kondisi yang berbeda dari suatu perusahaan. Kalau kita ngomongin Google, kita ngomongin Meta, udah pasti levelnya optimize. Kalau kita ngomongin mahasiswa, udah pasti levelnya inisial gitu ya. Dosen pun inisial sama repeatable paling dua ini gitu ya. Walaupun dosen sering ngerjain project ya, atau untuk dosen yang baru ngerjain project ya levelnya di antara dua ini. Nah, namun bagaimana sih cara menilainya ya? Jadi ini kan hanya perkiraan saya gitu ya, tapi biasanya mahasiswa tuh ya dua dua level ini ya. Kalau Google udah pasti ini. Bagaimana sih caranya ada yang namanya software process improvement ya untuk menilai software maturity. Jadi software maturity ini bisa dinilai. Kita itu tim kita atau organisasi kita itu dalam mendevelop perangkat lunak itu udah di level berapa. Ini ada tim penilainya. Ya, kita sebutnya software process improvement. Salah satu cara menilainya adalah menggunakan Cobit for Development gitu ya. Itu caranya. Nah, seperti apa sih software maturity ini nanti kita akan bahas lagi di pertemuan terakhir ya, tapi nggak sampai ke level teknis ya, karena kita masih ngomongin teori dulu. Untuk level teknis bisa teman-teman pelajari sendiri karena memang di kita di Informatika Unjani untuk masalah software maturity ini tidak diajarkan dengan detail. Baik, jadi kesimpulannya, jadi ada beberapa pendekatan tadi ya dari SDLC, ada kelemahan dan kelebihan masing-masing, selalu disesuaikan dengan kondisi real di lapangan ya. Tidak akan ada SDLC yang diterapkan secara sempurna, pasti ada yang miss-nya di sini, miss-nya di situ dan seterusnya. Namun diusahakan memang sesempurna mungkin karena ya seperti yang dijelaskan di awal perkuliahan, buku yang kita gunakan ini adalah for practical using ya. Jadi penggunaan praktik gitu ya. eh, Antara teori dengan praktek itu disinkronkan menjadi satu gitu ya. Jadi memang apa yang diajarkan di teori ini harusnya secara praktek kita jalankan walaupun memang agak sulit ya dalam beberapa kondisi, namun kita memang harus selalu mengupayakan untuk melakukan standar yang diajarkan di RPL ini gitu ya. Nah, sebenarnya SDLC selain yang disebutkan tadi ada waterfall, ya ada V model waterfall, ada prototype, ada spiral dan lain-lain itu banyak sebenarnya model SDLC ya. Misalnya ada RED, RUP dan lain-lain. Ya, untuk ini tapi ini versi tradisional ya. Eh, Apabila teman-teman ingin tahu ya silakan manfaatkan AI ya untuk mencari tahu itu atau bisa membaca buku dari referensi yang kita terapkan. Kemudian dapat diterapkan di semua paradigma pemrograman ya. Mau pendekatannya berorientasi objek sama aja, mau berbasis struktur, fungsi, event dan seterusnya sama aja software prosesnya ya. Jadi dia tidak apa ya, dia tidak mengikat ya terhadap paradigma pemrograman. Karena dia adalah langkah-langkah dulu. Pertama ngapain nih? Kalau kita mau bikin software itu ya harus ada strateginya gitu ya, harus ada strategi pembangunannya gitu ya.
Nah, kalau misalnya ingin ada perbandingan yang lain dari apa yang kita pelajari di sini, silakan teman-teman cari sendiri bukunya dan coba baca gitu ya dari buku itu. Baik, itu saja mungkin materi kita di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.